Nah, tanah dan rumah itu Pak sekarang ini sudah bisa menghasilkan, yaitu saya tanami kakao atau coklat sebanyak 600 pohon itu Pak. Jadi Di tanah yang diberikan di oleh tanah yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, dan selanjutnya Pak, tanah yang kedua itu saya tanami jeruk manis itu Pak. barangkali supaya lebih jelas, tanah kedua maksudnya apa Pak? Tanah Itu untuk tanah lahan Pak. Oh, tanah lahan Iya, ditanamkan jeruk manis. jeruk manis Pak. Ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Hikmah Fajar di pagi hari ini. Acara yang berbicara tentang keseharian, tingkah laku, kerja, karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini luar biasa kayanya. Luas, luar biasa luasnya. Kalau tidak salah, nomor 7 terluas di dunia. Dengan kekayaan yang juga sangat beragam. Tetapi bukan tanpa permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Antara lain permasalahan itu adalah tingkat kerapatan penduduk atau barangkali density itu sangat beragam, mulai dari 6 orang per kilometer persegi sampai dengan 12 ribuan atau lebih daripada itu. Ya, sementara kekayaan kita tersebar di mana-mana. Jelasnya pemirsa, pada subuh pagi hari ini kita akan membicarakan tentang transmigrasi. Dan kalau kita berbicara transmigrasi, tentunya saja kita akan berbicara dengan pakar-pakarnya, dengan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Alhamdulillah pagi hari ini di studio telah hadir beberapa orang dari Departemen Transmigrasi dan juga dari mereka-mereka sebagai pelaku langsung transmigrasi itu. Perkenalkan kami memperkenalkan kepada pemirsa yang terhormat, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Z.A. Mauladi, Sekretaris Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, benar Pak? Iya. Kemudian Pak Basuki, seorang transmigran dari Sulawesi Tengah ya Pak? Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi Selatan Pak. Lalu Pak Aminuddin juga transmigran dari Sulawesi Tengah. Bapak-bapak semua, transmigrasi ini adalah masalah kita semua. Bahwa kebetulan yang diserahi tanggung jawab oleh Bapak Presiden selaku mandataris MPR adalah Departemen Transmigrasi, itu soal lain. Tapi tanpa partisipasi masyarakat, tanpa keikutsertaan masyarakat, rasanya program raksasa dan berkesinambungan ini mustahil kita laksanakan. Pak Maulani, selaku Sekjen Departemen Transmigrasi, Pak, barangkali Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa semua, kepada kami semua, apa sebetulnya mission, apa sebetulnya tugas yang dibebankan kepada Departemen untuk bangsa dan negara ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Sartono. Tugas transmigrasi itu Pak Sartono kalau kita rangkum singkatnya merupakan sebenarnya upaya kita, upaya pemerintah, upaya rakyat untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat kita. Memperbaiki kualitas kehidupan rakyat kita sebagai manusia. Nah, usaha itu dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang kita usahakan setiap tahun dibuka oleh program transmigrasi itu melalui berbagai macam pola usaha. Ada pola usaha yang titik beratnya pada pengembangan tanaman pangan. Ada pola usaha yang mengembangkan usaha perkebunan rakyat. Yeah. Ada pola usaha yang berkait dengan usaha nelayan, bahkan juga tambak.
Bahkan juga sekarang kita sudah membuka dan mengembangkan pola usaha di bidang jasa dan industri. Dan yang terakhir tahun kemarin adalah di bidang hutan tanaman industri dalam rangka melestarikan kekayaan bangsa kita, yakni melestarikan hutan tropik kita. Itu tujuan teman. Ya, Dalam pelaksanaannya tentu saja seperti kalau saya tidak salah, tidak mungkin ini hanya program dari atas ke bawah. Tetapi bagaimana mengikut sertakan dari bawah ke atas adalah juga sangat penting. ya, Ya, saya Pak. sependapat, Pak. Pak Basuki dan Pak Aminuddin adalah dua contoh dari ratusan ribu transmigran. Ya. Bahwa mereka berdua sudah ditampilkan di sini, barangkali mereka akan berbagi pengalaman. Saya mulai dari Pak Basuki dulu, Pak. Apa kabar Pak Basuki? Ya, Dari- baik-baik Pak. Dari mana, Pak? Kami asalnya Pak dari Kediri, Jawa Timur. Tetapi sekarang mulai tahun 1989-90 kami ikut transmigrasi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana, Pak? Tempatnya Pak di UPT Malangke 2, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu. Iya Pak. Apa yang sekarang dulu, Pak? Keadaan Pak Basuki gimana nih, Pak? Apa yang Bapak kerjakan? Alhamdulillah Pak, adanya kami ikut transmigrasi Pak. Dulunya memang saya itu tidak mempunyai tanah dan rumah. Waktu di Kediri dulu. Waktu di Kediri Pak. Sehingga saya sendiri itu setelah ikut transmigrasi saya sudah mempunyai tanah dan rumah. Tanah dan rumah itu Pak sekarang ini sudah bisa menghasilkan, yaitu saya tanami kakao atau coklat sebanyak 600 pohon itu Pak. Jadi Di tanah yang diberikan di oleh tanah yang diberikan oleh pemerintah gitu. Dan selanjutnya Pak, tanah yang kedua itu saya tanami jeruk manis itu Pak. barangkali supaya lebih jelas, tanah kedua maksudnya apa, Pak? Tanah. Itu untuk tanah lahan Pak. Oh, tanah lahan Iya. ditanamkan jeruk manis. Jeruk manis Pak. Ya. Tapi ini cerita sudah langsung suksesnya, ya. Tapi bagaimana? Saya mau Pak Basuki cerita. Sekarang keadaannya gimana? Penjualan kakao, penjualan jeruk manis? Itu masalah penjualan Pak. Itu semuanya tuh jalannya lancar Pak. Jadi saya sendiri tuh Pak mulai mempunyai coklat itu saya jual, bahkan itu kurang coklat kalau dipikir Pak. Banyak pendatang itu pembeli Pak. Jadi itu yang membeli itu banyak, coklatnya itu boleh dikatakan lebih banyak pun mau. Berapapun rasanya. Berapa rasanya pun pembeli. dijual itu masih ada yang membeli Pak. Ya. Dan jeruknya juga begitu Pak, pembelinya juga cukup banyak. Ya. Bahkan itu banyak juga mobil-mobil dari kota provinsi atau kabupaten itu datang ke lokasi Pak mencari jeruk gitu Pak. Oh. Kalau boleh tahu, Boleh Pak. penghasilannya kira-kira berapa Pak sekarang Pak? Alhamdulillah Pak, saya pada tahun yang terakhir ini Pak, 93-94, saya sudah mempunyai hasil dalam per minggu atau 10 hari itu kakao Pak 1 kintal Pak. 1 kintal, Iya. 1 kintal harganya 1 kintal itu apa? Harganya itu 1.800 per kilo. per kilo Pak. Jadi, dalam 1 kintal itu Pak 180.000 gitu Pak. Itu dalam 10 hari gitu Pak. dalam 10 hari Iya. di luar jeruk ya Pak? Di luar jeruk Pak. Nah itu kebetulan kami punya jeruk itu Pak 200 pohon. 200 pohon. Ya 200 pohon itu jeruk itu bisa menghasilkan tahun terakhir itu Pak 1 kali panen 3,5 juta gitu Pak. Jadi saya sendiri itu Pak di samping mempunyai tanaman jeruk dan kakao, itu juga saya tanam jangka pendek kalawija, jenis jagung, kedelai dan kacang-kacangan. Dan saya juga mempunyai usaha lain begitu Pak. Jenis dagang, jual beli kakao, kedelai dan Oh juga berdagang ya Pak ya? ya berdagang Pak. Bapak berdagang dari Jawa dulu? Saya dulunya dari Jawa Pak memang cuma buruh Pak, enggak punya juga dagang Pak. Apalagi pakai dagang Pak, modal nggak punya Pak. Nah ini alhamdulillah Pak saya mempunyai jeruk panen itu atau kakao itu bisa saya pakai modal gitu Pak. Bisa dijadikan modal ya, Iya, untuk berdagang itu jadikan Pak ya? modal untuk berdagang Pak. Ya. Jadi juga banyak juga teman itu memahami dikira saya itu hasil kakao dan jeruk saja Pak. Tapi sebenarnya itu Pak saya itu berusaha
di samping tani Pak memang ada dagang itu Pak usaha saya Pak. Ya. Jadi macam itu saya katakan tadi jual beli kakao dan jual beli sepeda bekas, radio itu Pak saya untuk dibeli dengan warga.